Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang sentralisasi dan desentralisasi. Desentralisasi. Nah, ini adalah satu era digital yang menjadi dua sisi yang bertolak belakang. Sentralisasi ini misalnya terjadi pada Yahoo yang pernah dihack karena servernya dihack, kan ini masih berpusat pada satu server. Nah ini setiap individu bisa menjadi server karena bisa menyimpan data. Ya, jadi ini ada privat sama publik. Sehingga apa? Nah, ini datanya satu server dan ini terpusat. Nah, kalau ini dihack, maka data ini tidak aman. Data ini tidak aman. Nah, tidak aman. Kenapa? Karena terpusat pada satu server. Nah, sedangkan desentralisasi ini lebih aman karena apa? Ini setiap individu bisa menjadi server. Ini teknologi pertama kali disebut dengan blockchain. Blockchain ya. Nah, blockchain inilah yang mendasari tren ke depan digitalisasi, bahwa semua individu punya akses untuk mendapatkan informasi. Nah, ini penerapan yang terbaru adalah Bitcoin. Jadi kalau yang sentralisasi ini, pada saat bank konvensional kita ada ATM gitu ya, ada ATM, itu peluang untuk dilacak PIN kita itu ada. Jadi PIN kelacak ini tinggi karena apa? Kita punya password. Nah, password gitu ya. Nah, yang ini udah masuk ke dalam digitalisasi. Misalnya kita transaksi menggunakan HP, itu bisa transfer uang dengan biaya yang lebih murah, ya kan? Karena masing-masing punya ATM PIN sendiri-sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan desentralisasi itu adalah tren 10 tahun ke depan, di mana perusahaan-perusahaan yang sekarang startup itu sedang mengembangkan server yang murah sehingga bisa diakses oleh setiap orang tanpa khawatir data kita akan dihack oleh orang. Itu ya sementara perbedaan sentralisasi. Nah, kemudian aplikasinya, aplikasi desentralisasi ini pertama adalah sistem pembayaran. Sistem pembayaran. Yang kedua kita tahu Internet of Things. Internet of Things atau IoT. Nah, sistem pembayaran ini kita kenal yang disebut dengan Bitcoin yang tadi. Sehingga transaksi kita itu aman karena servernya setiap individu bisa akses khusus, baik privat maupun publik. Misalnya kita lagi naik bis gitu, kita pengen tahu data Sudaryono misalnya ya. Sudaryono, kita tidak perlu ini, kita bisa langsung lihat di Google bahwa Sudaryono ini profilnya apa saja, bukunya apa saja, dia sebagai dosen mata kuliah apa, dan tidak perlu, mungkin ini dihack karena apa? Dia sudah terdesentralisasi. Kemudian yang kedua Internet of Things, hampir semua bidang sekarang misalnya apa ya? Ini mobil yang bisa nyetir sendiri. Mobil bisa nyetir sendiri, kita tinggal masukkan kode digital. Kemudian apa? Nanti juga lama-lama kulkas itu bisa belanja sendiri. Dosen diganti sama robot dan lain-lain. Inilah tren ke depan yang disandarkan pada Internet of Things. Ini dasarnya adalah artificial intelligence. Kemudian apa? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Itu sementara ya perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Jadi ke depan ini pro dan kontra. Kalau desentralisasi itu nanti individu bisa mengakses dan nggak bisa dihack. Tapi kalau sentralisasi itu pemerintah pusat, misalnya PLN, nanti masing-masing tinggal mencet satu klik maka semua akan mati. Tapi kalau desentralisasi walaupun diklik satu yang lain nggak mati karena setiap orang punya akses yang sama. Jadi kesimpulannya ke depan
desentralisasi menjadi sebuah digitalisasi yang sangat penting untuk dikembangkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.